Bismillahirrahmanirrahim. Halo bro. Oh iya, besok ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala wajib taat kepadanya dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus ikhlas dan harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini telah viral media sosial bahwasannya keluarga Halilintar, yaitu adiknya ya, Gens Halilintar ini membuat suatu video yang mana video tersebut ya, dia melakukan gerakan sholat ketika nge-gym ya. Dan ironisnya hal-hal yang seperti ini ya, apakah ya termasuk ke dalam kategori penistaan agama atau bukan? Nanti kalian ya lihat sendiri videonya, bagaimana dia melakukan ya gerakan atau olahraga yang menirukan gerakan sholat, baik itu ketika ruku dan juga ya melakukan gerakan tahiyat dengan menggerakkan jari dan juga menggerakkan tangannya ketika orang mau lewat di depan kita. Dan di video tersebut hashtagnya bahwa agar kuat ketika mau melaksanakan sholat tarawih. Kira bahwa konten itu nantinya akan menjadi edukasi atau akan menjadi tontonan yang menarik, mendapatkan banyak perhatian, banyak views, padahal sebenarnya orang-orang yang melihat itu malah sakit hati. Hal-hal yang seperti ini sebetulnya ya tidak boleh kita lakukan ya. Mungkin kita ya berolahraga agar ketika kita melaksanakan ibadah ya, terutama sholat misalnya ya, memang harus kuat. Tapi afdolnya kita lebih baik tidak di video kayak gitu, agar tidak menjadi kontroversi di masyarakat kayak kita ya. Karena hal-hal semacam ini ya membuat gaduh ya masyarakat kita. Apalagi masyarakat kita kalau hal tersebut misalnya berbau dengan keagamaan atau menjerumuskan ke dalam sesuatu hal yang kira-kira menistakan, maka netizen kita akan gercep. Dan kita ketahui bahwasanya keluarga Halilintar atau Atta Halilintar sendiri pernah dilaporkan ya karena terkait yaitu tentang parodi sholat, yang mana di dalam parodi tersebut ya keluarganya melakukan ritual sholat ya, baik ketika bacaannya lambat ya lama, bacanya cepat, bahkan dia mengangkat telepon ketika ya melakukan sholat, bahkan ribut ya antara jamaah yang satu, makmum yang satu dengan makmum yang lain. Atta Halilintar itu dulu tahun 2019 ya kalau nggak salah, itu pernah dilaporkan karena diduga menistakan agama Islam akibat dari kontennya yang dianggap mempermain-mainkan sholat. Ini videonya, coba kita lihat ya, ini video lama. Rapatkan sapnya ya. Rapatkan sapnya katanya.
Nah, terus diinjek kakinya. Ini apa maksudnya? Diinjek kakinya seperti ini. Tuh. Bismillah. A few moments later. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah dibuat-buat seperti itu. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Jadi dibuat mainan ya, sholat ini dibuat konten gitu. 2 hours later. Jadi ini mereka memparodikan sholat. Ini katanya sholat lama gitu ya. Oke, saya percepat aja ke bagian yang ini. Kita lihat ini. Ya, intinya mereka memparodikan tentang sholat gitulah. Dan di sini yang paling parah nih, coba lihat ya. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر Dia duluan dah. Dia biarin dong. Dia ngomong. Mama dia ngomong. Dia ngomong gimana dong? Astagfirullahaladzim. Percepat aja ya. Halo bro. Oh iya, tenang, besok ya. Gua ikut besok. Oh iya, bro, ikut besok. Jam 6 ya bro, besok. Oke, saya lagi sholat tarawih. Oh iya. Ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Di antaranya yang kita bahas hari ini. Orang yang mengolok-olok, yang menjadikan Al-Quran atau nama Allah atau hadis Nabi SAW sebagai bahan candaan, bahan tertawaan. Walaupun dia hanya bergurau, tidak serius. Kalau dia serius tentu lebih parah. Dan dalam bentuk apapun. Hal-hal seperti ini seharusnya ya tidak boleh dibuat ya. Apalagi yang dikhawatirkan jatuh kepada hal penistaan agama. Lebih baik bercanda, bukan mengatasnamakan agama. Kalau mau mengedukasi ya tentang misalnya masalah ibadah, ya lebih baik hal yang lebih penting ya, hal yang lebih penting. Jadi agama ini tidak dijadikan hal candaan, karena khawatir ya jatuh kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jika kamu tanyakan kepada mereka apa yang mereka lakukan, mereka akan menjawab ya, kami hanya bersenda-gurau atau bermain-main saja. Apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulullah kalian mengolok-olok? Tidak ada permohonan maaf ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, tidak ada permohonan maaf, kalian telah kufur setelah beriman. Makanya ketika kita mau mengedukasi masyarakat, apalagi yang berkaitan tentang agama misalnya, itu afdolnya ya jangan bercanda. Lebih baik kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita, atau kita tanyakan langsung kepada orang ahlinya. Misalnya saya membuat bikin konten seperti ini, kira-kira jatuh kepada penistaan enggak ya, agar tidak membuat gaduh ya. Apalagi sekarang kita lagi puasa ya, dikhawatirkan banyak yang suuzon kepada kita ya.
Karena tahulah masyarakat kita ya masyarakat yang mayoritas muslim, yang dimana positifnya saja kadang salah, apalagi membuat konten negatif ya kayak gitu. Bagus kalau membuat kita konten yang bermanfaat bagi masyarakat kita ya. Kita husnuzon mungkin dari video tersebut ya, Mumtaz Halilintar ini ya pengen mengedukasi masyarakat ya agar ketika melaksanakan sholat tarawih agar kuat kayak gitu ya. Tapi jangan dilakukan dengan hal-hal yang berlebihan, apalagi pakai peci, terus dilakukan dengan gerakan-gerakan sholat kayak ruku terus diikat belakangnya dengan karet. Nah, hal-hal seperti ini dikhawatirkan jatuh kepada penistaan ya. Tapi kita tetap husnuzon ya. Dan jikalau misalnya jatuh kepada penistaan ya, mohon sekiranya kepada pihak yang ngerti tentang hal perkara ini ya mungkin melaporkan. Tapi kalau misalnya ini edukasi ya tentang bagaimana kita agar kuat ketika beribadah kepada Allah ya silahkan saja ya. Dan sekiranya kita juga ya harus hati-hati ketika kita pengen membuat suatu konten. Jangan sampai konten yang kita buat ini merugikan orang, apalagi melecehkan agama kita yang kita anut ya. Agar konten kita bermanfaat bagi orang, bukan hanya mencari view atau subscribe dari netizen. Jangan sampai ya, karena suatu hal yang merusak tatanan masyarakat, kedamaian masyarakat ini juga akan membuat gaduh ya. Lebih baik kita diam kalau kayak gitu. Barakallahu fikum. Semoga tidak ada lagi orang-orang yang demi kontennya ya melecehkan atau membuat kegaduhan di masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.